Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asti Asmadiwati dengan NIM 8782422243 Universitas Terbuka Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Nah, pada video kali ini saya akan menyelesaikan tugas kedua mata kuliah Filsafat Ilmu. Nah, dalam video tugas kedua kali ini, Filsafat Ilmu akan membahas peran filsafat ilmu dalam memperkuat pendidikan. Yang pertama, hubungan timbal balik antara filsafat ilmu dengan pendidikan. Filsafat ilmu membahas dasar-dasar ilmu pengetahuan agar ilmu itu jelas, benar, dan bermanfaat. Sedangkan pendidikan adalah proses menyeluruh dan usaha secara sadar dan terencana yang bertujuan untuk mengembangkan potensi manusia agar menjadi individu yang lebih baik, cerdas, berkarakter, dan juga mampu mengembangkan potensinya di kehidupan masyarakat. Hubungan filsafat ilmu dan pendidikan itu sangat erat kaitannya. Filsafat ilmu membantu pendidikan karena memberikan dasar untuk memahami ilmu pengetahuan, terutama melalui tiga aspek kajiannya. Yang pertama adalah ontologi, apa yang dipelajari dalam pendidikan, objek ilmu itu sendiri. Yang kedua ada epistemologi, cara memperoleh ilmu itu sendiri. Bagaimana sih cara memperoleh pengetahuan yang benar dan juga dengan metodenya. Yang ketiga ada aksiologi, nilai serta tujuan ilmu. Ya, untuk apa sih ilmu digunakan, manfaat, dan nilai dalam kehidupan sehari-hari? Pendidikan juga berperan penting bagi filsafat ilmu karena pendidikan menjadi sarana untuk menyebarkan ilmu pengetahuan dan membentuk cara berpikir ilmiah pada peserta didik. Melalui pendidikan, filsafat ilmu dapat diterapkan dalam praktik nyata, misalnya pembelajaran yang menekankan pada berpikir logis, kritis, dan juga sistematis. Filsafat ilmu memberikan dasar dan arah bagi pendidikan, sedangkan pendidikan menjadi sarana untuk menyebarkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Yang kedua, bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat eksistensi keilmiahan serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Filsafat ilmu menjadi dasar yang membantu mengarahkan dan menilai ilmu pendidikan. Filsafat ilmu memastikan pendidikan tidak hanya mengikuti metode saja, tetapi juga didukung dengan bukti ilmiah dan relevan dengan sesuai kebutuhan zaman, serta dijalankan dengan nilai dan etika. Dengan begitu, pendidikan akan menjadi lebih jelas, benar, dan dapat dipertanggungjawabkan. Filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat keilmiahannya serta nilai-nilai pendidikannya melalui tiga pilar utamanya. Yang pertama ada pilar ontologi, yaitu menjelaskan apa yang menjadi objek ilmu pengetahuan, yaitu manusia dan proses belajar, memastikan bahwa pendidikan itu berfokus pada perkembangan manusia seutuhnya pada aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik, bukan hanya sekedar pada aspek mekanis saja untuk mencetak tenaga kerja. Yang kedua ada pilar epistemologi, menjelaskan bagaimana pengetahuan pendidikan diperoleh dan diuji akan kebenarannya melalui metode ilmiah, memastikan bahwa teori pembelajaran yang diterapkan itu valid, logis, dan juga objektif serta tahan terhadap asumsi yang keliru. Yang ketiga ada pilar aksiologi, yaitu menjelaskan nilai dan tujuan dan manfaat pendidikan agar ilmu pendidikan yang digunakan secara etis dan bertanggung jawab, memperkuat nilai moral dan juga karakter dalam pendidikan, memastikan bahwa ilmu yang diajarkan itu bermanfaat bagi kesejahteraan manusia, berkeadilan, dan tidak akan disalahgunakan. Yang ketiga, bagaimana sih pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu? Pendidikan yang bermakna menjadikan filsafat ilmu sebagai landasan bentuk berpikir kritis, reflektif, dan juga etis dalam memahami ilmu pengetahuan. Kedua, mendorong siswa untuk mencari kebenaran ilmu yang didapatkan, tidak menerima informasi secara mentah-mentah saja, dan harus dicari kebenarannya. Yang ketiga ada melatih menggunakan metode ilmiah dengan cara observasi, analisis, dan juga penelitian, memahami masalah yang dihadapi. Yang keempat, menanamkan kesadaran bahwa ilmu itu harus memiliki nilai moral dan juga etika dalam penerapannya. Yang kelima, melahirkan generasi yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan secara bertanggung jawab dan relevan dengan sesuai kebutuhan masyarakat. Pendidikan yang baik membuat filsafat ilmu terus berkembang karena membentuk cara berpikir ilmiah sekaligus nilai-nilai dalam penggunaan ilmu. Teori filsafat pun tidak hanya dihafal, tetapi digunakan sebagai alat dalam menilai kebenaran dan dampak ilmu itu sendiri.
Yang keempat, mengapa filsafat ilmu disebut sebagai pisau analitis, ontologi, epistemologi, dan juga aksiologi dalam membedah persoalan-persoalan pendidikan. Filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis karena ketiga pilar utamanya yaitu ontologi, epistemologi, dan juga aksiologi itu menyediakan kerangka kerja yang sistematis untuk membedah akar, metode, hingga tujuan dari pendidikan itu sendiri. Hal ini itu memungkinkan kita melihat permasalahan pendidikan secara menyeluruh mulai dari hakikat objeknya hingga nilai manfaat bagi manusia. Melalui tiga pilar utama yaitu ontologi membantu menjawab apa yang terjadi masalah dan objek kajian pendidikan, misalnya peserta didik, proses belajar, atau tujuan dari pendidikan. Yang kedua ada epistemologi, membantu menilai bagaimana cara memperoleh solusi yang benar, misalnya melalui penelitian, observasi, dan metode belajar yang dapat diuji. Yang ketiga ada aksiologi, membantu menilai nilai dan tujuan pendidikan itu sendiri. Apakah kebijakan atau pembelajaran yang dipilih itu akan membawa manfaat, adil, dan juga sesuai dengan etika. Yang kelima, contoh potret penerapan filsafat ilmu dalam pendidikan. Profil pelajar Pancasila adalah contoh nyata penerapan filsafat ilmu dalam kurikulum, karena kurikulum tidak hanya berfokus pada ilmu pengetahuan, tetapi juga pembentukan karakter dan nilai hidup siswa. Dalam kurikulum Merdeka, melalui profil pelajar Pancasila atau P5, penerapan filsafat ilmu bisa dilihat dari tiga aspek. Yang pertama, ontologi, yaitu cara pandang terhadap peserta didik. Dalam kurikulum ini, siswa tidak hanya dilihat sebagai orang yang harus menguasai pelajaran, tetapi juga sebagai individu yang berkembang secara utuh, baik dari pengetahuan, keterampilan, maupun karakter. Yang kedua ada epistemologi, yaitu cara memperoleh pengetahuan. Pembelajaran tidak hanya melalui ceramah, tetapi juga melalui proyek observasi, diskusi, eksplorasi, dan juga refleksi, sehingga siswa belajar secara aktif dan langsung mengalami prosesnya. Yang ketiga ada aspek aksiologi, yaitu nilai dan tujuan pendidikan. Dalam kurikulum ini menekankan pembentukan karakter sesuai nilai Pancasila seperti gotong royong, mandiri, kreatif, dan juga bernalar kritis agar ilmu yang dipelajari juga bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kurikulum Merdeka ada beberapa contoh kegiatan penguatan profil pelajar Pancasila atau P5. Misalnya pada proyek gaya hidup berkelanjutan, siswa diajak untuk mengamati kondisi lingkungan sekolah atau juga terutama masalah sampah, kemudian belajar memilah sampah dan mengolahnya menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat. Contoh lainnya adalah proyek kearifan lokal, di mana siswa diajak mengenal budaya daerah masing-masing, seperti tariannya, makanan tradisional, atau adat istiadatnya. Kemudian mereka membentuk karya atau presentasi dari hasil pemahaman tersebut. Melalui kegiatan ini, siswa tidak hanya belajar pada teori saja, tetapi juga memahami langsung proses pembelajarannya di kehidupan nyata. Sekian video tugas kedua dari mata kuliah Filsafat Ilmu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.